Pemirsa, penerbit Deep Silver dan pengembang Merkur Games mengumumkan game Echoes of the End akan diluncurkan pada 12 Agustus 2025. Game aksi petualangan orang ketiga sinematik ini diluncurkan untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC melalui Steam. Penerbit Deep Silver dan pengembang Merkur Games mengumumkan bahwa game barunya yang berjudul Echoes of the End akan diluncurkan untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC melalui Steam pada 12 Agustus 2025. Echoes of the End adalah game aksi petualangan orang ketiga sinematik yang memadukan kisah personal yang berpusat pada karakter, sihir dan pertarungan pedang, penjajahan, dan teka-teki. Terinspirasi oleh Islandia, petualangan epik ini menawarkan pengalaman yang matang dan imersif dalam dunia fantasi yang memukau dan orisinal. Kisah dalam Echoes of the End berfokus pada pencarian jati diri, kekuatan magis, serta hubungan yang mendalam saat pemain menjelajahi sejarah tersembunyi dunia Aema dan menentukan masa depannya. Di sini pemain akan bermain sebagai Ryan, seorang penyihir yang memiliki sihir yang mudah berubah namun kuat saat ia berjuang menyelamatkan saudaranya dari kekaisaran totaliter yang kejam. Sepanjang perjalanan, Ryan akan bertumbuh semakin kuat dan dapat bertarung bersama Abram melalui combo dan interaksi kreatif. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pabrikan FIIO mengumumkan deck QX13. Deck ini hadir dengan desain yang ringkas dan juga ringan. Ada dua opsi pilihan material bodi serat karbon dengan bobot hanya 33 gram dan aluminium 39 gram. Pabrikan Vio mengumumkan deck QC13. Digital to analog converter portable atau DAC ini juga bisa berfungsi sebagai ampli untuk mendongkrak output suara dari smartphone saat mendengarkan musik favorit dengan headphone. QX13 hadir dengan desain yang ringkas dan ringan. Dimensinya sekitar 6,4 x 1,3 cm. Ada dua opsi pilihan material bodi serat karbon dengan bobot hanya 33 gram dan aluminium 39 gram. Tidak seperti deck portable lain, QC13 dilengkapi dengan sistem magnetic MagSafe dan dilengkapi dengan chip DAC ISS Saber Pro IS9027 Pro dan prosesor 32 bit. Berkat chip tersebut, QX13 bisa mendongkrak kualitas audio hingga resolusi 32 bit 768 kHz atau DSSD 512 native. Untuk terhubung ke smartphone bisa melalui port konektivitas Type-C. Sementara pengguna bisa menghubungkan headphone ke deck ini lewat port 3.5 mm dan balance 4.4 mm yang tersedia. Fitur lain di deck ini sudah tersedia preset EQ, model desktop, dan panel layar IPS. Di panel layar tersebut pengguna bisa mendapatkan informasi pengaturan seperti volume dan resolusi file audio yang diputar. Vio QX13 dijual dengan harga $219 Amerika atau sekitar 3,5 juta rupiah. Berbagai sumber untuk iDeck Channel. Pemirsa, penerbit BIP Japan dan pengembang Lapsus Games akan mengumumkan meluncurkan Note The Last Favor of the Antari untuk versi PlayStation 5 dan Xbox Series bersamaan dengan versi PC melalui Steam. Note The Last Favor of the Antari adalah game puzzle platformer 2,5 dimensi. Penerbit BIP Japan dan pengembang Lapsus Games mengumumkan akan meluncurkan Note The Last Favor of the Antari untuk versi PlayStation 5 dan Xbox Series bersamaan dengan versi PC melalui Steam. Note The Last Favor of the Antari adalah game puzzle platform 2.5D tentang sebuah robot yang menjelajahi kompleks nuklir era Perang Dingin. Mengusung tampilan 2.5D, game ini membawa pemain ke dalam dunia pasca-apokaliptik penuh misteri dan teka-teki yang menantang logika. Note akan mengisahkan sebuah AI otonom yang menjajahi reruntuhan kompleks nuklir era Perang Dingin. Dalam latar tempat bernama Tosca sebelah labirin nuklir yang suram dan membusuk, pemain ditugaskan mengendalikan Note, robot cerdas yang memproses perintah berdasarkan lini masa atau timeline-based command. Setiap gerakan dan keputusan menjadi penentu arah cerita dan kelangsungan misi. Berbeda dari puzzle platformer kebanyakan, Note menawarkan pengalaman strategi berbasis perencanaan dan eksekusi perintah yang presisi. Pemain tidak hanya harus memecahkan teka-teki lingkungan, tapi juga menyusun rangkaian aksi secara berurutan agar Note bisa menavigasi rintangan
dan mengungkap misteri besar yang tersembunyi. Berbagai sumber, IDXino. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. Saham pendatang baru PT Chandra Daya Investasi Tbk kembali melambung pada 21 Juli 2025. Unit bisnis milik Prajogo Pangestu tersebut sudah masuk jajaran emiten elit seiring kapitalisasi pasar atau market cap yang tembus 150 triliun rupiah. Saham pendatang baru PT Chandra Daya Investasi Tbk dengan kode saham CDIA kembali melambung pada tanggal 21 Juli 2025. Kini unit bisnis milik Prajogo Pangestu tersebut sudah masuk jajaran emiten elit seiring kapitalisasi pasar atau market cap yang tembus 150 triliun rupiah. Mengacu pada data Bursa Efek Indonesia, saham CDIA naik hingga auto reject atas atau arah 20% ke Rp1.215 per saham. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp12,01 miliar dan volume perdagangan 9,89 juta saham. Pada 17 Juli lalu, bursa sempat melakukan suspensi saham CDIA dalam rangka cooling down usai arah berjilid-jilid sejak debut di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juli lalu. Dengan ini, saham CDIA meroket 539,47% sejak melantai di Bursa Efek Indonesia. Seiring lonjakan harga saham yang fantastis, kapitalisasi pasar atau market cap emiten yang memiliki fokus bisnis yang strategis di sektor logistik, energi, dan infrastruktur pelabuhan ini mencapai Rp151,7 triliun. Menduduki peringkat ke-16 besar melampaui emiten induk peritel grup Salim PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk dan satu peringkat di bawah Bank Plat Merah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Tim Liputan IDXino. PT Energi Mega Persada atau ENRG mengantongi dana Rp338 miliar dari aksi private placement, di mana Bakri Capital Indonesia menyerap seluruh saham baru yang diterbitkan ENRG. PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG mengantongi dana Rp338 miliar dari aksi private placement. Dalam aksi ini, Bakri Capital Indonesia menyerap 1,17 miliar saham baru ENRG. Dengan demikian, Bakri Capital Indonesia memiliki 9,09% saham perusahaan energi ini. Tambahan modal tersebut membuat saham beredar ENRG naik menjadi 25,99 miliar lembar dengan modal store 6,89 triliun rupiah. Wakil Direktur Utama ENRG Eduardus Ardianto menyebut, dana private placement sudah dicairkan ke PT Imbang Tata Alam atau ITA pada 11 Juli lalu. Dan ini dipakai untuk aktivitas pemboran di Blok Malaka Strait yang menjadi aset strategis ENRG. Sebanyak 70% dana untuk pemboran sumur, sedangkan 30% untuk modal kerja. Adapun dana disalurkan sebagai pinjaman tanpa bunga dengan jatuh tempo pada tahun 2030. Jika Imbang Tata Alam tak mampu membayar, ENRG sudah menyiapkan opsi restrukturisasi atau konversi pinjaman menjadi modal. Harga eksekusi private placement ditetapkan Rp288 per saham. Berbagai sumber untuk IDXino.